di berbagai daerah dan bahkan luar negeri. Melalui sistem penjualan langsung, kami memastikan buku-buku eksklusif dan edukatif bisa sampai ke tangan keluarga Indonesia dengan mudah dan cepat. Mandira bekerja sama dengan penulis dan ilustrator berpengalaman, serta menggunakan teknologi cetak mutakhir untuk memastikan kualitas setiap buku. Kami juga memberikan dukungan penuh bagi bisnis partner kami, antara lain pelatihan berkualitas dan berkelanjutan, materi promosi yang siap pakai, sistem digital untuk memudahkan transaksi, komisi transparan dan diberikan tepat waktu. Kami percaya bahwa setiap usaha perlu dihargai. Oleh karena itu, Mandira memberikan berbagai bentuk apresiasi bagi mitra yang berprestasi. Mulai dari reward spesial untuk Door or Mercy Program. Saya Mustikarini dari Mandira ID sebagai sales supervisor Mandira. Alhamdulillah hari ini telah mendapatkan reward car program. Perasaannya hari ini senang banget bisa ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia dan bisa mendapatkan reward yang Masya Allah luar biasa dari Mandira. Kesempatan umroh gratis hingga perjalanan ke luar negeri. Lebih dari sekedar bisnis, kami membangun komunitas yang saling menguatkan. Untuk menjangkau lebih luas, kami juga hadir di berbagai platform digital seperti Tokopedia, Blibli, dan Mandira.id. Dengan cara ini, siapapun bisa mendapatkan buku berkualitas dari Mandira hanya dalam beberapa klik. Bapak dan Ibu, literasi adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita bergerak bersama, menyalakan cinta membaca di rumah, di komunitas, dan di seluruh pelosok negeri. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga Mandira.id dapat menjadi sahabat Bapak dan Ibu dalam mendampingi tumbuh kembang anak-anak tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua peserta MAMS yang sudah bergabung dalam webinar Mandira X Miniapoli dengan tema Membentuk Kecerdasan Anak Sejak Dini, Rahasia Membacakan Buku pada Janin. Senang sekali perkenalkan saya Ajeng dari Miniapoli atau biasa dipanggil Momin yang akan memandu jalannya webinar kita di pagi ini. Mandira dan Miniapoli mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas antusiasme MAMS semua untuk ikut webinar pagi ini. Nah, boleh banget nih sambil menunggu peserta yang lain gabung, Mams yang udah hadir di sini bisa isi kolom chat dengan nama dan domisili ya. Kita mau lihat nih ada yang hadir dari kota mana aja yang paling jauh. Boleh ya, Mam? Ada yang dari Jogja. Halo, selamat pagi Jogja. Halo Semarang, Gresik. Wow. Boyolali, Jakarta. Lampung, wow. Selamat pagi Lampung. Halo Jakarta, Ciamis. Wah, banyak ya dari seluruh Indonesia. Wah, selamat pagi Kalimantan. Ya, Jawa Timur. Halo, selamat pagi Jawa Timur. Gimana di sana panas atau hujan atau gimana? Jakarta panas banget pagi ini. Wah, dari Riau juga halo, selamat pagi Riau. Ih, sambil kerja curi-curi ya, Mam ya.
Oke, iya. eh Wih, dari Bangka juga. Oke deh, sambil mungkin nanti Mams yang lain juga nyusul untuk masuk ke webinarnya. Mungkin mau jabarkan dulu tema kita pagi ini tuh tentang apa sih gitu kan. Jadi tahu nggak sih Mams kalau misalnya kecerdasan anak itu bisa distimulasi sejak dalam kandungan nih, sejak Mam masih hamil. Salah satu cara sederhananya itu membacakan buku pada janin. Kebayang nggak? Nah, aktivitas ini tuh nggak hanya mempererat bonding antara ibu dan calon anak dengan bayi, tapi juga membantu perkembangan otak sejak masa kehamilan. Nah, melalui webinar ini, kami berharap Moms mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana suara kita, ibu, dan cerita sederhana dan interaksi awal ini bisa membentuk kecerdasan anak sejak dini. Nah, eh, mungkin Mam sudah tahu ya pembicara kita pagi ini tuh ada siapa dari poster-poster yang kita blast terus link-link pendaftaran yang kita sampaikan. Nah, sekarang Mumin mau kenalin nih narasumber kita pagi ini. Beliau adalah Mam Hanif Afifah Kurniawati MPD. Beliau ini adalah seorang Read Aloud trainer dan juga senior business partner eksekutif dari Mandira. Nah, beliau akan membagikan insight seputar manfaat membaca untuk janin, tekniknya bagaimana, hingga bagaimana membentuk rutinitas literasi sama ke masa kehamilan. Nah, sebelum pemaparan materi, Momin mau informasiin dulu nih ketentuan sesi tanya jawabnya nanti. Berikut ya, Momin infokan tata tertibnya. Nanti ada link Q&A yang akan dikirimkan di kolom chat. Dan nanti pertanyaan yang terpilih akan dibacakan dan dijawab oleh Mam Hanif di saat sesi tanya jawab. Nah, jadi nanti juga ada kesempatan nih untuk Mams yang nggak sempat isi G-form bisa langsung raise hand aja. Jadi nanti simak sampai akhir video webinarnya, nanti akan ada kuis dari materi yang dipaparkan dan ada program menarik serta ada hadiah menarik dari Mandira dan Miniapoli gitu ya. Nah, eh, mungkin langsung aja nih, udah nggak sabar kali ya, Mams pengen tahu gimana sih webinarnya, materi yang ingin disampaikan dari Mam Hanif. Langsung aja nih kepada Mam Hanif, Mamin serahkan ya untuk Ya, penjabaran webinar. Ya, selamat terima pagi. kasih Momin Ajeng dari Minneapolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, mama-mama semua. Semoga dalam keadaan sehat ya. Tadi Momin Ajeng absen nih, ada yang dari Bangka, dari Riau, dari Kalimantan juga ada ya. Bismillah, siang ini pagi atau siang? Masih pagi. Masih. Jadi pagi ini eh, saya akan sharing ya tentang rahasia membacakan buku pada janin yang mempunyai banyak manfaat, salah satunya membentuk kecerdasan anak sejak dini. Sebelumnya perkenalkan lagi, walaupun mungkin di flyer sudah jelas, Momin Ajeng juga sudah memperkenalkan ulang. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Hanif Alifah Kurniawati, Read Law Trainer dan Senior Business Partner Eksekutif dari Mandira. Saya domisilinya di Jogja, kemudian anak saya 2, usia 7 tahun lebih, dan yang kedua hampir 5 tahun. Kebetulan saya praktisi homeschooler, jadi anak-anak ini masih di rumah, nggak berangkat sekolah, memang kami sekolahnya di rumah. Dengan izin Allah ya, saya dan suami dan juga anak-anak ini merasakan sekali manfaat dari membacakan buku ke anak-anak, bahkan sejak dalam kandungan. Jadi di sini saya mau berbagi, semoga nanti apa yang saya bagikan bisa ini ya, memberikan insight, memberikan pandangan, membuka wawasan teman-teman semua. Oke, teman-teman tadi ini Minneapolis ini ibu-ibu hamil ya. Kalau boleh tahu usia kehamilannya berapa aja nih? Atau masih ada yang program hamil juga ya? Aku mau mencapai ya. Itu dijawab di kolom chat ya, Mams. Oke, sambil menunggu nggak apa-apa, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, next slide.
Boleh, Mbak? Ya, kita punya anak nih. Ternyata kecerdasan anak ini bukan cuman hasil dari pendidikan dan lingkungan setelah mereka lahir aja. Kecerdasan ini juga bisa distimulasi sejak dalam kandungan. Karena bayi dalam kandungan itu kan organ-organnya sudah berkembang ya, termasuk otaknya, indera pendengarannya, semuanya berkembang sejak dalam kandungan. Jadi, kecerdasan anak ini juga bisa kita optimalkan, bisa kita stimulasi sejak anak kita masih dalam kandungan. Nah, lalu apa nih yang bisa mama-mama lakukan, apa yang bisa kita lakukan agar kecerdasan anak ini bisa optimal? Ya, kecerdasan di sini nggak sebatas kecerdasan akademik ya, tapi cerdas bagaimana bisa menyelesaikan masalah, bisa survive di kehidupan ini, apalagi di negara yang kita tahu begini. Ya, intinya adalah agar anak kita tumbuh cerdas secara emosi, secara IQ juga bisa bertahan hidup. Tuh. Jadi bukan sebatas atau bukan sekedar kecerdasan akademik. Oke, next. Nah, sebelumnya saya akan ini menjelaskan ada beberapa kunci penting nih untuk kecerdasan anak kita atau kecerdasan janin. Yang pertama jelas nutrisi yang seimbang, kemudian manajemen stres, stimulasi suara ibu, hubungan emosional dengan janin, dan ibu hamil jauh dari zat-zat berbahaya. Nutrisi seimbang ini para mama-mama mungkin udah ini ya tahu nutrisi karena pasti kontrol gitu kan, terus juga banyak baca artikel tentang nutrisi-nutrisi yang diperlukan ibu hamil. Lalu manajemen stres, balik lagi nih ke nutrisi. Kan kadang ibu hamil itu bingung ya, ini boleh makan ini enggak, boleh makan itu enggak, atau mungkin kata orang tua nggak boleh makan ini nanti anaknya begini, nggak boleh makan itu nanti anaknya begitu, harus makan ini, harus makan itu. Sebenarnya sependek yang saya tahu itu kita boleh makan apapun selama dalam dalam batas normal, tidak berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu tidak baik ya. Stres ini, manajemen stres juga termasuk kita nggak perlu dengerin omongan orang lain. Coba para mama biasa atau pernah mengalami apa nih? Apa tuh namanya? Omongan orang tua atau omongan tetangga apa yang sempat bikin stres atau cuman masuk telinga bisa kita handle sendiri? Ya, balik lagi tadi nutrisi, kita harus bisa memfilter makanan yang masuk ke tubuh kita. Manajemen stres coba ada nggak? Mana ya? Kira-kira apa nih? Mitos-mitos apa gitu yang bikin stres? Oh, ini ibu menyusui. Manajemen stres bagi ibu menyusui juga penting ini ya. Karena jangan sampai ibunya stres lalu asinya seret. Kalau dulu pas saya hamil itu apa ya? Kayaknya lebih ke abis lahirannya deh. Karena pas hamil kebetulan sudah merantau, jadi jauh dari orang tua. Oh ya, anak sakit karena ASI basi. Nggak ada ya ASI basi. Bumil jangan jorok, nanti anaknya juga jorok. Ini jorok gimana nih? Padahal mungkin kadang ibu hamil ini kan ini ya, males mandi atau gimana. Itu sebenarnya selama kita nyaman, selama kita bisa tahu batasan kita, misal aku nggak mau mandi karena dingin atau apa, selama itu apa tuh namanya, kita tahu nih batas aku harus mandi kapan, aku harus menjaga kebersihannya bagaimana gitu ya. Ini terus pas hamil ada omongan harus bawa peniti. Nah iya nih, Bumil katanya nggak boleh tidur pagi-pagi. Terus katanya, nah ya kan bener jarak mandi. Karena pas kita mandi tuh kayak ini, pas kita mandi, pas kita hamil tuh kayak ini ya, kayak males ngapa-ngapain gitu ya. Nah itu balik lagi, selama kita tahu batasan kita tidak melewati batas,
kan nggak mungkin juga ya nggak mandi nggak gosok gigi selama seminggu gitu kan. Kita juga tahu ya batasan kita, hempaskan aja deh omongan orang tua, omongan tetangga gitu. Dulu sering stres sampai baby blues. Oke, nah ternyata manajemen stres ini sangat mempengaruhi bahkan sejak bayi dalam kandungan, bayi sudah lahir itu, ibu itu kalau bisa maksudnya sangat diusahakan untuk tidak stres gitu ya. Karena anak yang bahagia itu tentu kuncinya adalah mama yang bahagia. Oke, lalu ada stimulasi suara. Nah, tadi salah satu kalau menurut saya ya karena 2 kali hamil kayaknya dulu begini nih. Salah satu untuk menghindari stres itu kita ngajak ngomong, kita ngajak ngobrol bayi kita yang masih ada di dalam perut. Tapi ternyata suara kita ini nyampe loh ke bayi yang ada di perut kita. Jadi bayi anak kita itu mendengar suara kita, terus dia juga merasa oh ini suara mamaku, aku merasa tenang. Dan ketika kita bisa mengeluarkan kata-kata, karena perempuan ini punya jatah 20.000 kata ya yang harus dikeluarkan. Nah, mumpung lagi hamil nih, ada temen ngobrolnya walaupun masih dalam perut, keluarkan aja mam, ajak ngobrol bayinya, terus ajak nyanyi, ajak apapun lah, bisa cerita tentang hari ini, atau adek, atau ini afirmasi-afirmasi, misal tadi barusan saya baca ada bayinya sungsang, bisa diafirmasi tuh, adek baik ya, posisinya yang baik ya, adek boleh nih main-main, tapi nanti adek balik lagi ya posisinya. Atau misal bebenya masih kecil, ayo adek yang pintar, adek sehat gitu. Terus misal pas mau lahiran, itu banyak afirmasi positif aja, kita meyakinkan diri kita, kita juga mengajak anak kita kerjasama ya antara mama dan janinnya. Ini saya jadi pegang perut. Adek pinter, nanti kita lahiran kalau pas papa masih di rumah, atau ketika apapun yang mama inginkan, obrolkan aja sama anak kita yang masih ada dalam perut. Adek tumbuh jadi anak yang adek nanti lahirnya dipermudah dan sebagainya. Kalau mama-mama pernah ngajak ngobrolnya apa nih? Atau misal lagi kesel sama suami, nggak apa-apa tuh adek, mama tuh lagi kesel nih sama papa, soalnya papa gini. Nggak apa-apa, daripada kita pendem stresnya, kita nggak bisa ngeluarin unek-unek gitu ya. Itu kita bisa banget mam ngajak anak kita ngobrol. Iya kan, bener. Aku pernah bilang ke dede mau lahiran malam. Iya, dulu juga pas hamil tuh nggak tahu ya, kayaknya pokoknya adek beratnya jangan lebih dari 3 ya, pokoknya 3 kilo aja ya. Nah, alhamdulillah tuh lahirnya juga pas 3 kilo. Dek, kita lahiran tunggu papi pulang ya. Nah iya bisa. Pokoknya apapun yang pengen kita afirmasikan, obrolkan aja sama adek. Apapun yang menjadi beban pikiran, stres itu obrolin aja sama adek, nggak apa-apa. Kemudian, nah ngobrol-ngobrol itu juga ternyata bisa menjalin emosi dengan janin. Kayak ada bondingnya gitu kan. Kita deket nih sama anak kita walaupun masih dalam perut. Bayangkan deh, kalau kita kenal orang atau kita punya anak tapi kita nggak pernah berinteraksi, kita nggak pernah ngobrol, kita nggak pernah chat, walaupun teman kita jauh kita nggak pernah chat, itu kan kerasa ya renggangnya ya. Nah itu tuh sama kayak bayi kita di dalam perut. Jadi semakin sering kita ngobrol itu kayak semakin deket gitu kan, kayak kerasa banget emosinya, kerasa banget bondingnya kita dan anak kita. Nah lalu yang berikutnya ada jauh dari zat-zat berbahaya. Ini kayak kita tidak merokok, nge-vape, ngepot gitu ya, terus tidak minum minuman alkohol dan sebagainya. Nah, tadi saya baca kalau udah bingung baca buku, kalau udah bingung ngobrol. Nah, iya bener banget nih. Kadang kita udah kehabisan ide nih, kehabisan ide mau ngomongin apa lagi ya sama adik ya. Mau ngobrolin apa lagi ya, kayaknya hari ini berlalu begitu aja, nggak ada apa-apa, nggak ada yang bikin stres, nggak ada yang apa, bingung mau ngajak ngobrol apa, bisa banget pakai buku, kita membacakan buku. Oke, next slide, boleh Mbak.
Nah, ya, balik lagi ya. Jadi tadi ya, eh, udah dibahas juga sedikit. Kalau suara ibu ini eh, jadi stimulasi kecerdasan karena tadi bisa merangsang indera pendengaran dan indera dan otaknya. Jadi ketika kita ngobrol itu anak dengar suara kita, anak merasa oh aman nih ada mamahku, aku dengar suara mamah bahagia, mamah senang, aku juga ikut senang, terus aku merasa tenang karena oh ini ada mamahku gitu. Oke, next. Iya, tadi kalau kita udah bingung mentok mau ngapain, salah satunya nih senjatanya bisa pakai buku. Kita bisa membacakan buku bahkan sejak bayi dalam kandungan. Jadi misal ada yang bilang eh, ngapain sih bayi dalam kandungan dibacain, atau ngapain sih newborn bayi baru lahir dibacain, itu karena mereka belum tahu aja ya. Karena membacakan buku itu nggak harus nunggu atau bahkan harus lebih awal. Kalau kita membacakan buku nunggu anak bisa baca, itu kayak mindset yang kebalik gitu loh. Justru anak akan mudah membaca itu kalau dia sering dibacakan buku. Bukan anak dibacakan buku kalau sudah bisa baca. Ya gimana anak mau bisa baca kalau kita aja nggak pernah ngebacain buku, kita aja nggak pernah ngasih bacaan ke anak-anak, anak-anak nggak pernah deket dengan buku, anak-anak nggak pernah deket dengan bacaan, gimana mereka mau bisa baca. Jadi misal teman-teman atau ada orang yang masih berpikiran bahwa membacakan buku pada anak itu dimulai dari anak sudah bisa baca, itu kesalahan besar ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di sini udah sadar bahwa manfaat membacakan buku ini bisa dirasakan, bisa dilakukan ketika bayi masih dalam kandungan. Dan manfaat membacakan buku ini yang pertama ada menenangkan janin, menstimulasi pergerakan janin, menstimulasi pendengaran, juga membantu meningkatkan kecerdasan anak. Ya, next slide. Ya, menenangkan janin dalam kandungan. Misalnya kayak tadi ibu lagi stres gitu kan. Ibu bisa juga membaca buku. Karena kalau aku misal aduh udah lagi pusing nih, ngapain? Baca buku. Baca buku ini bisa jadi healing, bisa bikin ibu rileks. Nah, selain membuat ibu rileks, ternyata manfaat membaca buku ini juga bisa menenangkan janin dalam perut kita. Si kecil tahu, oh ini suara mama, dia bisa mendengar. Janin merasa lebih tenang ketika dia bisa mendengar suara mamanya, atau ketika dia bisa lebih sering mendengar suara mama dan orang sekitarnya. Bisa juga nih aktivitas membaca ini nggak cuma kita. Misal ketika ada suami bisa loh bacain buku untuk anak kita yang di dalam perut. Jadi anak kita tahu juga, oh ini suara papa, bacain aku buku, bisa ngikat emosi dan bonding juga. Oke, next slide. Menstimulasi pergerakan janin. Jadi ketika kita lagi baca buku, itu kita bisa juga nih sambil lus-lus perut atau gini-giniin gitu ya. Halo adek, mama mau bacain adek buku ya, atau dipupuk atau dilus-lus gitu. Mama mau bacain buku misal buku cerita anak boleh, buku novel yang lagi mama suka boleh, buku pengembangan diri yang lagi dibaca juga, apapun, yang penting buku itu baik gitu ya. Jadi sambil kita merangsang, kita memberikan rangsangan dengan suara dan sentuhan, bayi dalam kandungan pun bisa merespon. Di usia berapa ya, 20-an minggu ya, bayi mulai nendang-nendang itu. Nah, itu dia kan juga ngajak kita main ya. Sama ketika kita bacain buku, terus kita elus-elus, kita berharap anak merespon gitu. Anak juga tahu, oh ini sentuhan mama, oh ini rangsangan dari mama gitu. Jadi si janin juga terstimulasi untuk melakukan gerakan.
ya nggak tahu itu nendang lah atau pakai tangannya gitu ya. Oke, selanjutnya menstimulasi pendengaran. Jadi organ pendengaran bayi ini kan mulai terbentuk tuh di usia kehamilan 4 minggu, tapi kemampuan mendengarnya muncul sekitar usia 18 minggu. Nah, ketika kita membacakan buku pada janin, ini suara ini akan jadi stimulus. Jadi stimulasi indera pendengarannya. Jadi si anak akan lebih berkembang, lebih optimal indera pendengarannya. Selanjutnya, selain indera pendengaran, yang berkembang itu kan semua organ ya, semua organ indera pendengaran dan sebagainya juga termasuk otak bayi. Otak bayi ini berkembang pesat selama masa kehamilan. Jadi kan ada istilah golden age ya, 1000 hari pertama kehidupan. Nah itu 1000-nya itu dimulai dari hamil. Jadi ketika kita menstimulasi kecerdasan anak sejak dalam kandungan, maka kemampuan tersebut perkembangannya akan lebih optimal. Otak bayi ini berkembang, lalu ketika kita bacain buku, otaknya akan beraktivitas, merespon, dan juga yang paling penting adalah dia bisa menyerap kosakata. Jadi ketika kita ngajak anak ngobrol, itu kan kita lagi ngeluarin ini ya, kosakata. Sama ketika kita baca buku pun, kita mengeluarkan banyak kosakata. Jadi kalau misal nih, kalau lagi ngobrol biasa gitu kan kata-katanya terbatas ya, nggak yang terlalu luas gitu. Bacain kalau kita ngobrol itu kan bahasanya, kosakatanya, diksinya itu kan conversation daily ya, daily conversation. Nah kalau kita baca buku banyak tuh kosakata baru yang mungkin kita baru tahu atau kosakata yang nggak familiar di keseharian gitu. Nah itu juga bisa menjadi tabungan, menjadi tanggul kosakata yang didengar si anak. Jadi anak yang lebih banyak mendengar banyak kosakata, maka dia juga akan berbicara lebih banyak. Jadi kalau di bukunya Jim Trelease ini yang Handbook Read Aloud, beliau ini menggambarkan ada 4 tanggul, mama-mama. Jadi ada tanggul bicara, tanggul mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi kalau kita pengen anak kita bisa banyak ngomong, terhindar dari speech delay, maka kita harus bisa refill ini, memberi banyak kosakata di tanggul dengarnya. Ketika anak mendengar banyak kosakata, maka otomatis dia akan bisa berbicara lebih banyak daripada anak yang tanggul kosakatanya ini, tanggul dengarnya ini sedikit. Jadi ibaratnya nih, kita lagi ngisi tanggul dengarnya. Mungkin kalau orang nggak tahu ya, ngapain sih bacain buku dalam kandungan? Padahal itu kita lagi nabung nih, kita lagi ngisi tanggul dengarnya si anak. Dan ketika dia sudah mulai belajar ngomong, dia akan recall, dia akan, aku pernah dengar ini. Mungkin mama akan kaget ya ketika anak-anak nanti tiba-tiba bisa ngomong apa. Itu sebenarnya dari apa yang kita sampaikan, entah dari ngobrol, entah dari buku. Gitu. Jadi kalau tadi misal permasalahan zaman sekarang nih, anak-anak SD gitu sulit baca atau sulit menulis, itu karena mereka tabungan kosakata dengarnya itu juga nggak banyak. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita tumbuh cerdas, bisa menulis, bisa membaca ini maksudnya nggak cuma sekedar baca ya, nggak letterlek segitu baca, tapi dia bisa memahami bacaan, lebih lanjut dia bisa menulis sesuatu, kemudian dia bisa mengerti apa yang dia baca, itu kedistrak baca ini. Jadi dia itu sumbernya itu tetap ada di tanggul kosakata dengar. Kalau kita pengen anak-anak kita bisa baca dan menulis dan banyak ngomongnya, itu kita harus banyak memberikan kosakata ke anak. Kalau kita udah mentok
dari mulut nih, ngobrol sehari-hari, itu buku ini senjata banget. Karena aku pun ngerasain ya, kalau buku ini banyak sekali kosakata yang nggak familiar, yang jarang kita ucapkan. Nah, ketika kita memberikan kosakata tersebut ke anak, anak kan jadi tahu, gitu ya. Jadi anak itu nggak mungkin ngomong apa yang nggak pernah dia dengar. Gitu. Jadi kalau kita pengen anak kita banyak ngomong, maka perdengarkanlah atau perbanyaklah kosakata kepada anak-anak kita, termasuk sejak dalam kandungan. Oke, selanjutnya. Nah, lalu kapan dan gimana nih caranya? Gimana caranya bacain buku saat kita hamil kepada janin kita yang masih di perut? Ya, waktunya ini sebenarnya bisa dimulai dari 24 minggu atau lebih awal pun nggak apa-apa. Misal dari mulai trimester awal, usia kehamilan 4 atau 5 minggu pun nggak apa-apa. Karena tadi selain sebagai rangsangan untuk anak, juga sebagai ini ya, bikin ibunya rileks juga. Terus kapan? Ini sebenarnya sesenggangnya aja. Dan ketika badan kita tuh lagi fresh gitu, ketika kita udah benar-benar senggang, secara pikirannya senggang, waktunya senggang, itu bisa santai sore, atau misal yang untuk ibu bekerja ya, misal untuk ibu bekerja bisa pulang kerja, mandi, bersih-bersih, santai, bisa sambil baca buku, bisa sambil ngemil, baca buku, misal suaminya udah pulang bisa sambil ngobrol juga, diselingi baca buku gitu, ketika santai. Lalu untuk misal untuk ibu rumah tangga yang di rumah kerjanya gitu, bisa nih pagi-pagi gitu kan, jam 8 ketika udah beres-beres, kerjaan domestik udah beres, terus mungkin kalau misal kehamilan anak kedua, anak pertamanya juga udah punya aktivitas sendiri atau udah sekolah gitu, bisa pagi-pagi untuk yang muslim, misal setelah sholat duha, serileksnya aja, senyamannya. Karena membaca ini sebisa mungkin kita jadikan aktivitas membaca ini rutinitas yang menyenangkan gitu ya. Jadi dengan membaca itu kita merasa senang, kita merasa lebih rileks, terus kayak pikiran-pikiran ruwet itu hilang sementara. Walaupun nanti mungkin tetap harus dipikirin, tetap harus dipecahkan apapun masalah yang ada ya. Lalu gimana caranya? Yang pertama, pilih buku yang punya cerita yang menyenangkan. Buku yang kalau bisa sih nggak usah, bukan koran dengan berita kriminal gitu ya. Karena pas kapan itu saya pernah lihat video, nggak nonton filmnya sih, tapi kayak ada cuplikan gitu. Filmnya siapa, film apa judulnya lupa, tapi dia filmnya ini loh, Naysila Mirdad yang hamil. Mungkin mama-mama tahu nggak? Naysila Mirdad hamil, terus dia baca koran atau baca majalah atau baca buku ya. Jadi kan dia tahu nih, dia tahu kalau ibu hamil harus bacain buku, bacain cerita gitu. Tapi yang dia bacakan itu kayak kata-kata yang kurang oke lah. Mungkin teman-teman ada yang pernah nonton filmnya atau tahu ceritanya gitu ya. Nah, nggak gitu juga. Jadi ketika kita membacakan buku ke anak, itu pilih cerita yang menyenangkan. Pilih cerita, nggak harus cerita anak kok. Misal ternyata udah punya buku-buku anak, nggak apa-apa. Misal novel-novel gitu, oke. Yang penting dia ceritanya menyenangkan dan bukan sesuatu yang tidak baik gitu. Lalu ketika kita membacakan buku, gunakan intonasi yang variatif dengan suara yang nyaring. Jadi kan nggak mungkin ya kita bacain bukunya sambil bisik-bisik atau dengan apa? Dengan nada yang biasa-biasa aja. Misal Sali nggak mau makan ibu pada suatu hari, itu kan kitanya juga males, anaknya juga kayak kurang tergugah gitu ya. Oh iya, mumpung ingat lagi nih, membacakan buku ini juga bisa nih, misal mama-mama lagi hamil anak kedua atau anak ketiga, bisa nih kita ajak kakaknya itu untuk membacakan buku, kan itu untuk bonding juga. Jadi si kakak merasa terlibat dalam pengasuhan adiknya, adiknya juga jadi tahu, oh ini suara kakak bacain aku buku gitu. Dengan intonasi yang variatif, yang kita baca seolah-olah bayi kita ada di hadapan kita, dengan suara yang nyaring, dengan intonasi yang variatif gitu, yang menyenangkan. Kalau kita bacanya dengan suara yang nggak semangat gitu kan, yang denger juga ini ya,
agak nggak bersemangat juga tuh. Lalu ajak janin berinteraksi dengan mengusap perut tadi, ngusap-ngusap perut, terus apa? Memainkan jari di atas perut, juga bisa elus-elus, usap-usap gitu. Sama ketika ada kakaknya, ajak kakaknya juga buat elus-elus, buat bacain buku gitu. Selanjutnya, ya, membacakan nyaring tadi ya, salah satu caranya adalah membacakan dengan suara yang nyaring atau read aloud. Mungkin teman-teman udah familiar dengan kata atau kalimat read aloud. Jadi membacakan nyaring ini adalah aktivitas sederhana nih, di mana kita meluangkan waktu untuk membaca cerita dengan suara yang nyaring secara terus-menerus yang berdampak pada level biasa mendengar, lalu mau membaca, dan akhirnya bisa membaca. Ini masih menurut Jim Trelease ya, di bukunya Handbook Read Aloud gitu. Jadi dengan read aloud ini, anak akan berkembang nih dari listening level, lalu mau membaca, dan akhirnya independent reading, dia bisa membaca sendiri. Dia ketika kita membacakan buku secara terus-menerus dengan suara yang nyaring, anak akan terbiasa mendengarkan, terbiasa menyimak, lalu jelas nih akan muncul keinginan untuk membaca. Lalu lebih lanjut, dia akan bisa membaca dengan sendirinya, atau dia akhirnya bisa membaca, bisa memahami cerita atau buku yang dia baca. Mungkin teman-teman ini kejadian nyata. Maksudnya di dua anak saya, yang pertama 7 tahun, yang kedua ini besok Oktober 5 tahun, dengan izin Allah ya, tentunya dua-duanya ini bisa baca di usia 5 tahun. Jadi yang pertama itu dulu dia biasa baca di usia 5 tahun, lalu yang kedua ini walaupun 4,5 tahun dia udah bisa baca. Mungkin kayak kami juga nggak nyangka, misal ditanya nih sama teman-teman, gimana kok anakmu udah bisa baca, tekniknya gimana? Kalau ditanya tekniknya tuh sebenarnya benar-benar nggak ada teknik yang gimana-gimana, tapi kami benar-benar ngebiasain anak-anak kami membaca, dan itu benar-benar keajaiban. Kalau nggak percaya, cobain aja. Cobain anak-anak mama-mama di sini dibacain buku rutin setiap hari, nggak perlu lama-lama lah, setiap hari cukup 10 menit, berarti kan satu buku nih, sebelum tidur atau saat pagi-pagi. Nanti pasti datang deh saatnya anak bisa baca sendiri. Nah, di sini ada segitiga read aloud nih, ada 3 komponen utama dalam read aloud. Itu masih aku kosongin. Kira-kira apa aja nih 3-nya? Mama-mama ada yang tahu nggak? Apa aja? Apa aja coba? Oke, next Mbak. Kira-kira apa ya? Baca buku. Nah, read aloud ini bisa terjadi kalau ada 3 komponen. Yang pertama, ada orang tua atau orang dewasa di sini yang berperan sebagai yang membacakan, ya benar. Selanjutnya ada buku yang dibaca, lalu ada anak yang dibacakan buku. Kalau ada 3 komponen ini, udah bisa tuh kita melakukan yang namanya membaca nyaring. Oke, next. Oke, sebelum bertanya akan ada kuis dulu ya dari kakak admin ya. Iya betul, Mama. Oke, Mamin Ajeng, pemaparan dari aku segitu dulu. Sesi tanya jawabnya nanti ya. Aku kembalikan ke Mamin Ajeng. Terima kasih. Terima kasih, Mama Hanif. Wah, iya kan aku juga makasih banyak nih untuk pemaparannya. Jadi aku juga pengen cerita dikit sih. Waktu kan aku udah punya anak 2 nih. Waktu hamil kemarin tuh pengen USG 4D. Aku udah dari rumah udah ngomong nanti muncul ya, nanti kelihatan ya mukanya ya. Terus kayak bener aja gitu pas USG 4D dia muncul semukanya dengan kelihatan jelas. Jadi memang mungkin ya hal-hal simpel kayak gitu juga ya Mam Hanif ya bisa diterapin gitu ya. Jadi bisa ngobrol sama anak pas mau USG.
Oke, lanjut kita sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Momin mau nampilin dulu QR buat kuis. Jadi nanti ini soal kuis ini tuh isinya soal-soal dari materi yang tadi udah disampaikan sama Mam Hanif. Bisa diisi dulu kuisnya. Nanti tiga peserta dengan jawaban benar yang paling banyak dan tercepat akan mendapatkan hadiah menarik dari Mandira dan dari Miniapoli. Di antaranya tuh ada buku sama voucher belanja. Nah, jadi boleh dulu di scan atau misal di di kolom chat. Nanti link kuis ini masih bisa diisi sampai webinar selesai. Jadi Momin akan lanjut ke agenda tanya jawab ya. Oke. Oke, untuk agenda tanya jawabnya tadi mungkin ada beberapa udah ada yang isi juga form Q&A. Nanti itu akan dicari-cari. Pertanyaannya nanti sekarang dari yang Mams yang ada di raise hand dulu nih. Jadi nanti ketika ada yang mau bertanya langsung, boleh langsung raise hand-nya ya, Mam. Nanti ada yang ingin bertanya kah dari raise hand atau kalau misalnya memang belum ada, langsung coba Momin cek dari G-Form aja ya, yang udah ngisi form. Oke, coba Momin cek dulu ya, Kak. Oh, paling nih dari Mam Laksita nih. Halo Mam Laksita, nih Mam Hanif. Kalau baca buku sama baca Al-Quran, beda apa sama? Oke. Eh Sebenarnya ini ya, fokusnya itu kan di suara. Kalau misal ada rutinitas membaca Al-Qur'an, itu juga bagus dan diimbangi gitu. Untuk manfaatnya, mungkin karena Al-Quran ini berbahasa Arab ya, dan nanti kesehariannya berbahasa Indonesia. Jadi menurut saya, misal kita Muslim gitu, keluarga Muslim, dibacain Al-Quran, lalu didengerin murotal, itu biar bayi tenang gitu kan. Kalau misal pakai suara kita juga, bayi juga semakin kenal dengan suara kita. Nah, tapi kalau membacakan buku, ini tadi manfaat lainnya adalah kita sedang menabung kosakata. Karena si anak ini kan ketika lahir dia akan ini ya, maksudnya bahasa ibunya kan bahasa Indonesia gitu. Jadi semakin banyak dia mengenal bahasa yang akan bahasa di obrolan sehari-hari gitu. Tapi kalau secara manfaat sama kok. Apalagi misal ini ya bacain Qurannya ibunya langsung gitu ya, bukan yang murotal gitu. Mamin aja masih mute. Oh iya, maaf maaf. Iya, nih terus ada juga pertanyaan dari eh, Mam Satriana di Bogor. Pagi Kak Hanif katanya, apa perbedaan mendongengkan buku dan ritual ke janin atau bayi? Apakah keduanya sama atau salah satunya memberi dampak yang lebih baik? Oke, sebenarnya kalau yang dari saya tahu mendongeng dan read aloud itu bedanya cuma di instrumen. Jadi kalau mendongeng itu nggak harus ada buku, kalau read aloud harus ada buku gitu. Mendongeng itu kan apa tuh namanya? Pakai buku bisa, tanpa buku pun bisa. Tapi kalau read aloud harus ada buku. Untuk manfaat memberi dampak kalau misal masih dalam perut itu sama. Tapi nanti ketika sudah lahir, ketika anak-anak kita dekat dengan buku secara fisik ya. Jadi misal di rumah kita sediakan buku yang kita taruh di bawah nih, buku fisik, dia bisa menjangkau, itu akan membuat anak terbiasa dengan buku, akan suka buku, lalu akan minta dibacakan buku, dan lebih lanjutnya dia akan suka membaca. Suka membaca ini harapannya adalah anak-anak kita dan juga kita ini bisa tumbuh jadi manusia yang mau terus belajar gitu ya, Mama Ajeng ya, harapannya. Oke, terima kasih. Nah,
Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya, Mam ya. Udah ada dari Mam Salma di Jogja. Halo, Mam Salma. Sekencang apa nih volume yang diperlukan supaya bayi bisa mendengar bacaan dari dalam kandungan? Oke, ini kemarin juga baca ada artikel gitu ya. Nggak perlu lah kita pakai speaker apa pakai toa pakai mic gitu, nggak perlu ya. Kita membacakan buku volumenya yang kira-kira bisa didengar oleh sebelah gitu. Ya sama kayak saya ngomong di sini yang bisa didengar oleh teman-teman gitu aja sih, sebatas itu. Jadi anggap aja bayi yang ada di perut kita ini ada di samping kita, volumenya kita sesuaikan. Oke. Nah, ini sambil dicek lagi untuk pertanyaan berikutnya. Ini aku mau nanya sih, Mam. Ya, Kalau misalnya lebih baik apakah bukunya bahasa ibu kita, misalnya bahasa ibu Indonesia gitu atau bahasa Inggris boleh atau gimana tuh untuk yang awal-awal kalau baca buku gitu? eh, menurut saya pribadi ya, eh, bahasa ibu itu tetap lebih penting. Jadi misal kita mau beli buku yang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Tapi yang lebih seringnya atau yang intensitasnya lebih banyak itu yang bahasa Indonesia. Misal pun mau mengenalkan bahasa Inggris, nggak apa-apa juga. Tapi eh, tetap tetap diimbangi dengan terjemahannya. Jadi jangan sampai anak itu jadi bingung bahasa gitu. Karena sebenarnya permasalahan mau diajarin bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu ini ya di dunia maya gitu, kayak jadi perdebatan gitu ya, perdebatan kusir. Jadi balik lagi ke masing-masing mama aja. Kalau aku, misal kami pengennya anak-anak lancar dulu bahasa Indonesia karena itu yang menjadi keseharian gitu. Tapi misal mama-mama domisilinya di luar negeri atau memang kesehariannya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa mana, itu nggak apa-apa juga. Prioritaskan yang menjadi bahasa keseharian. Oke. Nah, ada lagi nih Kak, Mam, pertanyaan dari Mam Regitga di Bukit Tinggi. Halo Bukit Tinggi. Nah, kalau untuk spesifik bukunya tuh apakah harus cerita anak-anak atau buku ilmiah juga boleh gitu. Terus durasi bacanya tuh berapa lama? Nah, kalau dari Mam Hanif sendiri ada nggak sih waktu yang eh, pas atau terbaik buat ngobrol sama janin tuh kira-kira jam berapa? Oke, kalau bukunya tadi bebas ya. Yang penting itu bukunya mengandung apa? Bukan berita buruk gitu ya, atau bukan sesuatu yang nggak baik. Selama dia ceritanya menyenangkan, buku anak-anak boleh, buku novel yang lagi kita baca juga oke, buku-buku pengembangan diri juga nggak apa-apa. Asal itu yang pertama jelas untuk menyenangkan orang tuanya dulu ya, menyenangkan mamanya dulu, karena kan kalau kita senang juga otomatis bayinya kerasa ya. Lalu durasinya cukup 10 sampai 15 menit aja. Kalau 15 menit kelamaan, 10 menit juga nggak apa-apa kok. Asal kita setiap hari, apalagi nanti kalau anak kita sudah lahir, itu benar-benar diusahakan biasa bisa sehari aja. Sehari sekali aja 10 menit bacain anak kita buku. Kalau yang menurutku paling nyaman itu sebelum tidur ya. Karena kan apa posisi kita mau tidur itu kayak udah lepas semuanya ya, kayak kita udah relax, udah mau istirahat semuanya, pikiran, badan. Nah, ketika kita udah posisi benar-benar netral, bersih badan dan sebagainya, kita juga nggak ada apa, misal kitanya juga relax, nyaman, duduk tenang, atau misal sambil tiduran, sambil senderan, bacain buku. Bahkan ketika anak sudah lahir pun, itu bedtime stories ya, jadi apa, bedtime rutin. Bacain buku ini bisa jadi rutinitas untuk sebelum tidur. Iya, oke. Kan mungkin apalagi kalau hamilnya udah makin gede juga kan kita makin ngap ya untuk kalau sering kebanyakan kelamaan ngomong juga kan ngap gitu ya. Jadi bisa mungkin bisa disesuaikan gitu kan ya Iya, Mam ya, untuk senyamannya aja sih. Mm. Oke. eh, ada lagi dari Mam Novi di Jakarta ya Mam. Pagi Kak mau tanya. Waktu aku hamil, aku sering ngobrol dan sering bacain buku. Tapi setelah anak aku lahir dan saat ini usianya
9 bulan jarang banget bacain buku karena anakku lagi aktif-aktifnya main, berguling-guling sama ngoceh. Apakah berpengaruh ke kecerdasan anak? Selain membacakan buku, apa ada hal lain yang bisa membuat anak menjadi cerdas katanya, di usia anaknya yang sekarang? Oke, terima kasih, Mam. Siapa ya tadi ya? Novi di Oke, Jakarta. Opi di Jakarta. Ya, sebenarnya kalau usia 9 bulan ini udah ini ya, udah lagi aktif merangkak ya. Nah, kita ini aja, Mam. Kalau saran dari aku, misal pagi-pagi nih, oke 9 bulan, ya. Kita masih pagi-pagi, ketika udah makan, udah beres, waktunya anak main, kita bacain aja buku. Ayo dek, duduk sini, kita baca buku. Tapi ternyata misal anaknya lari ke sana ke sini, nggak apa-apa. Misal kita udah punya, kita tentukan jam di mana ada satu waktu, satu jadwal membaca buku. Respon anak misal bepergian, apa lari-lari, malah aktif dengan mainan yang lainnya, itu nggak apa-apa, kita bacain aja. Karena memang fasenya kan lagi bergerak ya, kebutuhan motoriknya harus terpenuhi, dia bergerak, lari ke sana ke sini. Nggak apa-apa, bacain aja. Karena mereka itu dengerin kok. Bacain aja nggak apa-apa. Nanti lama-lama mereka akan mendekat. Nah itu kita jangan menyerah, jangan misal baru 1-2 kali bacain anak lari-larian terus kita udah ngeklaim atau udah ngejudge anak kita nggak suka buku. Mudah-mudahan mama-mama nggak gitu ya, karena untuk suka buku ini kan prosesnya juga nggak sebentar gitu loh. Kita biasakan aja dulu, kitanya yang jangan menyerah, kitanya yang harus mau terus berusaha gitu. Terus tadi Iya apa tuh. ya? Itu tuh respon Stimulus anak ya. balita katanya. Iya. Ya, kalau sependek yang saya tahu itu penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi kayak sensoriknya, motoriknya gitu kan. Itu mungkin nanti lengkapnya Mama bisa cari info gitu kan. Terus juga ada tuh checklist indikator dari Permendikbud, kayaknya Kemendikbud itu ada indikator-indikator yang harus dicapai. Jadi kita bisa mengacu ke indikator tersebut untuk tahu milestone-nya si anak kita. Oke. Eh, aku mau nanya lagi deh. Kalau misalnya bukunya ini harus buku fisik kah? Atau misalnya dari kan sekarang ada tuh yang Mm-mm. alat yang buat baca buku ya, Mm-mm. berupa tab gitu. Boleh nggak? Atau harus buku fisik? Karena kalau menurut WHO nih ya, menurut WHO itu kan no screen time ya, no screen time sebelum 2 tahun gitu kan. Jadi sebelum 2 tahun itu sangat diusahakan benar-benar baca bukunya ya fisik gitu. Oke. Walaupun perkembangan zaman gitu ya, walaupun perkembangan zaman banyak buku digital, tapi untuk anak yang memang belum dibolehkan screen time, buku fisik aja. Karena buku fisik juga kan udah nggak sulit gitu kan untuk mendapatkan buku fisik. Apalagi sekarang juga banyak buku-buku anak yang bagus. Ya itu tadi, eh, kalau buku fisik ini kita bisa, atau ketika kita taruh buku fisik di rak yang bisa dijangkau anak, ketika anak lagi gabut mungkin dia ngerasa apa terus dia mendekat ke buku, lihat-lihat gambarnya, itu kan bisa sesuatu nilai plus kan daripada buku digital yang si anak nggak mungkin bisa pegang gitu. Oke. Paling aku mau ini lagi ya, Mam ya. Untuk apa pertanyaannya dari kolom chat nih. Mam, maaf mau tanya, kebetulan saya punya toddler dan lagi hamil juga. Itu membacanya bisa sekalian bacain buku untuk toddler atau masing-masing buku? Hmm. Nah, bisa banget nih tadi yang tadi juga aku sampaikan, membaca buku apalagi untuk kehamilan kedua atau ketiga gitu ya, di mana ada kakaknya, itu bisa juga untuk aktivitas untuk ningkatin bonding. Jadi si kakaknya ini nggak merasa terabaikan, nggak merasa kok mamah cuman bacain buku untuk ade, kok mama cuman perhatian sama ade padahal ade masih di perut gitu, tidak merasa disisihkan gitu. Kita ajak si kakak, ayo kak bacain buku kak. Misal posisinya belum bisa baca, ya kita bacain buku untuk dua-duanya. Misal yang satu sambil dipeluk gitu kan, ayo kakak lus-lus adek ya, mama bacain buku gitu. Kalau misal si kakaknya kan kan ada ya anak yang dia itu belum bisa baca tapi udah
bisa menceritakan gitu. Misal udah hafal alur ceritanya atau dia kadang ngarang cerita gitu loh dari gambarnya. Nah, itu tadi kelebihan buku fisik. Jadi ketika si anak gabut terus dia ambil buku, dia lihat-lihat gambarnya, dia punya interpretasi sendiri, dia bisa bercerita sendiri. Nah, itu juga bisa ketika kita ajak kakaknya, terus kita minta kakaknya bacain gambarnya atau bacain bukunya gitu. Jadi si kakak merasa, oh iya ternyata aku penting nih untuk adik aku sayang adik aku gitu. Oke, satu lagi terakhir kali ya, Mam ya. Oke. Dari Mam Maulina, pagi izin bertanya seberapa banyak variasi buku yang dibacakan untuk usia bayi? Bagaimana kita tahu kalau bayi tersebut sudah bosan? Maksudnya jadi satu buku tuh bisa dibaca berapa kali? Gitu. Oh, bayi baru lahir ya? Maksudnya mungkin dari bayi dalam kandungan atau bayi lahir. Oh iya. Heeh. Sebenarnya itu tadi cukup 10 menit, misal dia masih tertarik bisa kita lanjutkan. Terus biasanya nih anak-anak itu akan justru ya yang bosan itu kitanya loh. Anak-anak itu pasti akan minta buku yang itu terus. Bener, bukan anaknya yang bosan, kitanya yang bosan. Anak itu kalau udah suka sama satu buku, dia udah hafal di luar kepala, dia udah tahu perkatanya. Kadang ada juga momen anak aku minta bacain buku D ini kan udah gak apa-apa aku mau lagi gitu. Misal aku sengaja bacainnya salah, dia tahu loh gitu. Nah, apa misal dia masih newborn atau dia usia berapa, itu kita batasin aja 10 menit itu. Misal 10 menit udah berlalu, nggak apa-apa. Minta diulang-ulang terus. Iya, gitu, Mama Jeng. Oke deh. Nah, makasih jadi momen tutup ya untuk sesi tanya jawabnya. Terima kasih untuk Mams yang udah bertanya dan terima kasih juga untuk Mam Hanif yang sudah menjawab. Uh, Mumin persilakan Mam Hanif untuk menyampaikan closing statementnya ya untuk webinar ini. Oke, tadi ada slide-nya ya kayaknya. Ya, ya. Kesimpulan dan aku, kita sebisa mungkin bacakan buku ke anak sejak dalam kandungan. Karena membacakan buku pada anak ini memiliki banyak manfaat. Suara yang kita keluarkan itu bisa menjadi stimulus pada anak kita, pada perkembangan indera pendengarannya, perkembangan otaknya gitu. Selain itu juga suara kita bisa membuat anak tenang, membuat anak nyaman, merasa aman, lalu juga menjadi stress release-nya mama gitu. Kita bisa terbebas dari perasaan stres. Jangan bosan bacain anak buku. Pesan saya, mama-mama, tolong sediakan waktu 10 menit aja. 10 menit satu hari. Bacakan buku ke anak. Karena membacakan buku ke anak itu hak mereka ya. Kita bacakan buku apapun, pokoknya mama tolong luangkan waktu 10 menit aja setiap hari tapi ya, bacakan buku ke anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita akan tumbuh menjadi manusia yang mau terus belajar mencintai ilmu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mam Hanif untuk webinarnya pagi ini. Nah, selanjutnya kita akan mendengar ini program Mandira dari program-program Mandira dan informasi promo tentang promo buku edukatifnya. Jadi untuk Mams jangan kemana-mana dulu ya, karena kita juga akan ngumumin pemenang kuis yang tadi dan ada hadiahnya juga nih dari Mandira sama dari Miniapoli. Nah, untuk promo terkait Mandira untuk promo dari Mandira mau serahin lagi ke Mam Hanif ya untuk pemaparannya. Oke, ya, terima kasih. Semangat ya mama-mama. Ya, mungkin tadi banyak pertanyaan penting nggak buku fisik gitu ya. Yang sudah saya sampaikan juga, buku fisik ini penting ada di rumah karena kita nggak pernah tahu nih anak kita kapan akan punya waktu atau kapan dia merasa interest untuk megang buku tersebut. Nah, kalau mama-mama bingung nyari buku anak yang gimana, di sini ada
mandira.id, Parents Best Friend. Jadi mandira.id adalah next Mbak. Ya, merupakan perusahaan distribusi buku anak, buku premium set, dan mainan edukasi. Jadi kami ini, misal mama-mama bingung mau menyediakan bukunya yang bagaimana, bisa banget konsultasi ke saya atau ke teman-teman marketing dari Mandira, karena kami merupakan perusahaan distribusi buku anak dan mainan edukasi yang sudah dikurasi oleh psikolog dan juga sesuai sama checklist indikator tumbuh kembang anak. Tadi saya juga singgung ya, ada indikator. Jadi mulai dari usia 0 sampai 6 tahun kayaknya. Nanti teman-teman bisa tuh search di Google checklist indikator gitu. Next, Mbak. Nah, jadi visi misi kami dari Mandira ini, masyarakat beradab dan sejahtera dalam bingkai keberagaman yang berorientasi kemajuan. Misi kami menyebarluaskan hikmah kepada masyarakat Indonesia dan global melalui konten-konten yang mencerahkan. Jadi kami menyebut teman-teman saya dan teman-teman pejuang literasi karena kita nggak bisa menghindari. Pak Arte mau beli sesuatu. Ya, maaf sebentar. Ya, maaf. Next slide, Mbak. Ya, tadi karena nggak bisa dipungkiri ya, literasi di Indonesia ini masih dalam keadaan darurat. Jadi kalau bukan kita, ibu, sebagai seorang ibu, motornya ada nggak? Kuncinya udah ada. Oh. Maaf, izin sebentar 1 menit ya. Ini ada sebentar dulu. Maaf. Oke, mau ditunggu ya, Mam, sebentar. Jangan kemana-mana. Maaf ya, barusan ada kebetulan di rumah lagi ada tukang. Ya, tadi literasi itu ya. Jadi kita sebagai sekolah utamanya, sekolah pertamanya anak-anak, kita dan pasangan yang punya peran penting dalam meningkatkan literasi Indonesia, khususnya anak-anak kita sendiri. Oke, kenapa nih kita harus, teman-teman atau mama-mama harus gabung di Mandira? Karena kita di sini punya jenjang karir, mulai dari bisnis partner, kemudian ada senior business partner, sales supervisor, dan sales manager. Oke, next. Saya pribadi gabung di Mandira ini udah dari 2021, berarti udah 4 tahunan ya. Kenapa betah? Karena selain jualan, saya juga merasa senang gitu ya untuk bisa sharing. Kayak rasanya adem aja. Misal ada temen yang tadinya nggak bisa, atau tadinya dia nggak tahu info kalau anak bisa dibacain buku sebelum mereka bisa baca, akhirnya jadi sadar literasi gitu, merasa senang kan, karena
kita sebagai manusia juga ini ya, sebisa mungkin yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Masya Allah, nih jadi kayak pengajian. Oke, di sini ada 11 alasan penting kenapa mama-mama wajib gabung sama Mandira. Karena selama 4 tahun ini juga selain komisi bulanan, saya juga pernah dapet laptop, terus ada juga tablet, pernah juga staycation, jalan-jalan. Itu manfaat materialnya ya. Sementara manfaat imaterialnya sangat banyak yang nggak bisa dilihat oleh mata. Salah satunya ya ini, kebahagiaan saya bisa sharing sama teman-teman. Selanjutnya, terus apa nih kendala teman-teman untuk mulai bisnis? Kadang teman-teman itu kalau aku ngerasanya susah, Mbak, susah Mak, jualan buku. Ya memang kalau kata Andrea Hirata itu memang nggak mudah kita jualan buku di negeri yang literasinya sangat rendah gitu kan. Makanya ini sangat diperjuangkan kita selain kita jualan gitu, kita juga menebar literasi biar semakin banyak orang tua, semakin banyak insan-insan yang tersadarkan bahwa literasi ini sangat penting dan memupuknya itu sedini mungkin. Di sini, misal teman-teman punya banyak kendala atau permasalahan, aduh aku bingung gimana-gimananya, Mandira punya solusinya. Oke, next. Misal nanti teman-teman berminat gabung atau mau tanya-tanya dulu, boleh banget ya. Nanti di grup bisa ya, di grup nanti bisa tanya-tanya, boleh tanya-tanya tentang apa yang saya sampaikan tadi, boleh juga tentang bisnis ini. Oke, selanjutnya. Nah, tadi saya juga udah singgung, tiap bulan saya dapat komisi dari penjualan, jadi saya menerima komisi dari apa yang saya jual gitu ya. Terus juga ada reward bulanan, ada juga reward 3 bulanan gitu. Persenannya kalau untuk bisnis partner mulai dari 17% sampai 22%. Nanti sebelum bisnis partner ini ada level reseller, dia persenannya 13%. Nanti misal teman-teman berminat gabung jadi reseller atau bisnis partner, boleh banget tanya-tanya ke saya atau chat di grup. Selanjutnya, ya ini sama komisi-komisi atau reward atau insentif lainnya. Nah, ini ada produk-produk Mandira. Jadi kami menyediakan buku-buku anak yang kami rekomendasikan bahkan mulai dari newborn sampai usia 15 tahunan. Jadi mulai dari buku-buku bayi sampai buku-buku ensiklopedia ini kami ada. Misalnya nanti teman-teman bingung mau buku yang gimana nih, anak aku lagi butuh buku yang apa, Mandira punya jawabannya. Di sini ada Halo Balita, Nabiku Idola Aku tadi ya. Lalu ini juga yang Encyclopedia Explore the Knowledge. Ada science yang dikemas dengan cara yang menyenangkan. Terus ada juga ensiklopedia dari Jerman. Ada Aesop Fable. Ada cara belajar matematika yang menyenangkan. Dan ada juga seri ilmuwan muslim. Untuk keluarga muslim, ada juga buku yang khusus untuk belajar tentang Islam ya. Ada Live Kids, ada EduToy Sabaku, kemudian ada Amazing Series, ada Laku, ada Nabiku Idolaku, dan ada juga satu paket tentang kisah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada daftar harganya. Oke, jadi untuk pembeliannya nanti bisa cash, bisa arisan. Kami juga ini ya, ada voucher 20% dari 50%. Nanti misal mama-mama berminat bisa klaim vouchernya. Ini berikut promo-promo yang akan berakhir di 31 Juli nanti. Jadi mumpung masih ada waktu, boleh nih diklaim vouchernya, di check out produknya.
Ini untuk Halo Balita dan Baby All Baby ini highly recommended buat mama-mama yang masih punya newborn atau mau lahiran. Selanjutnya. Oke, itu dari saya. Selanjutnya aku kembalikan ke Mamin Ajeng ya. Oke, terima kasih Mama Nif untuk pemaparan program dari Mandiranya. Nah, sekarang Mumin mau jelasin, mungkin dari tadi Mams di sini bingung ya Miniapoli apa sih Miniapoli, atau mungkin ada juga Mam yang udah tahu nih wah Miniapoli. Jadi Mumin mau share sedikit apa itu Miniapoli. Oke, tunggu ya. Nah, jadi Minneapolis sendiri ini adalah satu platform yang bisa moms atau calon moms yang lagi hamil anak pertama, kedua, atau ketiga yang bisa digunakan untuk membuat list keperluan bayi apa aja atau keperluan mam itu apa aja, dan list ini tuh nanti bisa di-share ke teman-teman mini moms yang akan diberikan sebagai kado, atau moms bisa beli langsung di websitenya Minneapolis gitu. Bisa dilanjut ke Kak? Nah, halo Mumin. Nah, jadi Mumin ini customer experience di Minneapolis, Mumin yang bantu jawab pertanyaan-pertanyaan imams di grup komunitas, atau yang chat-chat yang masuk untuk pertanyaan seputar Minneapolis atau seputar pesanan di Minneapolis. Lanjut. Nah, dia mungkin untuk moms yang baru pertama hamil nih kan pasti bingung banget ya, kebutuhan bayi itu banyak banget, dari baju, terus mungkin apa namanya, botol susu atau pampers atau alat-alat main, alat mandi, alat makan, itu kan pasti pusing banget nih ya. Nah, terus bingung nih harus gimana ya, nulis di mana, harus lihat ke siapa, harus nanya ke siapa gitu. Nah, di Minneapolis ini Mam bisa nih, eh, kita menyiapkan kategori checklist. Jadi kalau misalnya Mam butuh baju bayi ini, nanti tuh kita ada nih baju bayi, Mam bisa cek nih baju bayi itu dari umur berapa sampai berapa, berani apa, bahannya apa, terus dari mainan bayi, terus perlengkapan menyusui ini apa aja. Jadi Mam bisa simpen tuh barang-barangnya, nanti ke checklist sudah berapa persen nih kebutuhan yang Mam siapkan gitu. Apakah sudah siap untuk melahirkan, maksudnya udah full nih, apa namanya, barang-barang checklistnya udah terpenuhi semua atau gimana, atau belum. Nah, terus di sini juga eh, apa namanya, Minneapolis itu bisa digunakan sebagai list kado. Jadi kalau misalnya ada, oh boleh di teks dulu Kak. Nah, ada list yang namanya itu baby registry. Apa sih baby registry itu? Nah, jadi baby registry ini bisa dipakai sama moms kalau misalnya moms tuh butuh sesuatu dan ingin dijadikan sebagai kado. Nah, pasti kan kalau kalau misalnya moms nggak mau nih kado yang dikasih tuh double-double, misalnya tiba-tiba dia ngasih bak mandi 3 biji gitu kan, atau yang ngasih breast pump 2, bingung kan mau ditaruh di mana, mau dipakai gimana gitu kan. Nah, registry Minneapolis ini hadir untuk menghindari hal-hal seperti itu. Jadi agar tidak mubazir, agar tidak double, adalah ada registry dari Minneapolis. Jadi registry Minneapolis ini nanti Mams bisa atur nih produk apa aja yang pengen Mams masukin, yang pengen uh, Mams butuhin gitu kan, untuk Mams atau untuk si kecil nantinya gitu. Nah, kalau misalnya barangnya nggak ada nih di Minneapolis, jangan khawatir, Moms juga bisa masukin link dari platform lain, misalnya dari Tokopedia, Shopee, atau dari website manapun ke link di registry Minneapolis. Jadi nanti teman-teman yang di share linknya dari registry ini bisa langsung beliin ke alamat Moms, dikirimnya gitu. Nah, terus boleh dilanjut Kak. Nah, di Minneapolis juga ada namanya fitur kado patungan. Apa sih kado patungan? Nah, biasanya tuh kado patungan dipakai untuk barang-barang yang cenderung mahal. Misalnya kalau contoh, kalau dari di slide ini ada sterilizer nih, harganya 4.800.000 sekian. Untuk kado patungan itu jadi bisa dibeli sama teman-teman mams yang lain gitu. Jadi kalau takut memberatkan, mams bisa pasang produk kado patungan. Jadi orang bisa ikut menyumbang untuk produk ini kebeli gitu. Jadi tidak memberatkan siapapun. Terus ada juga namanya kado prioritas.
Nah, kado prioritas itu kado yang Mams butuhin banget nih. Jadi teman-teman Mams nanti ketika dapat linknya mau coba check out, jadi bisa lihat nih, oh ternyata ini nih yang paling dibutuhin. Jadi tinggal di check out dari kado prioritas itu. Terus juga ada halaman lacak kado nih. Di halaman lacak kado ini tuh Mams bisa baca kartu ucapan digital dari teman Mams yang beliin barangnya gitu. Jadi nanti bisa Mams screenshot, bisa Mams posting di sosial media gitu ucapan-ucapan digital ini. Terus Mams juga bisa lacak kado eh, posisi pengirimannya udah sampai mana. Jadi all in. Jadi bisa beli di Miniapoli, bisa lacak juga pengirimannya di Miniapoli gitu. Lanjut ya Kak. Nah, selain itu juga ada artikel nih yang bisa dibaca sama minimum. Ada artikel kehamilan. Ini kita dari week 1 sampai week 40. Ada apa namanya proses pertumbuhan bayi di dalam kandungan tuh gimana. Terus juga kita ada artikel dari brand, misalnya kayak best produk dari brand kayak botol atau breast pump atau alat-alat mandi. Terus juga kita punya artikel dengan KOL dari Minneapolis ya. Salah satunya ada Patricia Go sama dari Titantira. Terus ada rekomendasi registri mereka tuh apa aja sih yang bisa dicontek sama minimum juga di sini. Jadi oh iya nih bener ini butuh, oh, ini butuh. Jadi mau bisa cek di artikel rekomendasi-rekomendasi dari KOL Minneapolis. Lanjut lanjut. Nah, eh, gimana sih caranya untuk pakai registry? Mams bisa cek Miniapoly di Google Play sama di App Store. Kita udah tersedia di iOS dan Android juga. Jadi nanti ketika Mams daftar di Miniapoly, Mams akan mendapatkan mini point. Mini point itu apa? Mini point ini tuh bisa digunakan sebagai potongan belanja ketika Mam belanja di Miniapoly gitu. Ada beberapa cara nih buat dapetin mini mini point. Salah satunya tuh dengan apa namanya memberikan review produk. Jadi misalnya Mams punya satu barang nih kayak cooler bag misalnya. Mams tuh ingin rekomendasiin cooler bag ini tuh kalau cooler bagnya bagus, anti bocor, tahan lama. Jadi Mams bisa ngasih review nih di halaman cooler bag itu. Jadi Mams bisa cari cooler bagnya apa di Minneapolis terus Mams kasih review. Jadi Mams yang lain yang ingin beli itu terbantu dengan review-review Mams. Ntar Mams dapat mini point. Nah, mini pointnya bisa dipakai untuk belanja di Minneapolis. Oke, boleh next. Oke, selain itu juga di Minneapolis kita punya grup komunitas ya, Mam. Untuk biasanya tuh mams-mams pada sharing tuh di situ. Kita ada grup pregnancy, ada newborn, ya newborn ini dari 0 sampai 6 bulan sama baby. Nah, baby ini di atas 6 bulan. Udah lebih dari 1.000 mams yang bergabung dengan komunitas Minneapolis dan ini juga aktif sih di grupnya sharing-sharing tentang newborn, tentang MPASI gitu-gitu. Lanjut ya, Kak. Oke, boleh next slide-nya, Kak. Nah, terus di komunitas Minneapolis juga kita ada freebies gratis. Jadi ketika join nanti kita akan ada kuis-kuis freebies gitu. Nanti Mams bisa klaim produknya, terus Mams bisa review produknya di sosmed gitu. Jadi ini salah satu produk yang digunakan untuk freebies di Minneapolis. Ini ada dari Pureko, Nudo, sama dari Mama Choice. Oke, lanjut Kak. Nah, gimana caranya? Mas bisa cek link komunitasnya di Instagram Minneapolis @Minneapolis. Nanti di situ ada link untuk pilih sesuai keadaan mom sekarang, apakah sedang hamil atau punya newborn atau punya baby. Terus jangan lupa juga follow Minneapolis di Instagram Minneapolis, di YouTube Minneapolis, sama di TikTok Minneapolis. Oke. Oke, minimum sekian dari Momin. Jadi kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut apa itu Minneapolis, Mom bisa cek langsung di Instagram Minneapolis ya. Oke, eh, sekarang lanjut ke pengumuman pemenang kuis. Jadi Momin mau info ini 3 peserta dengan jawaban yang benar dan paling benarnya ada dari Mams Regita Lorenza di Bukit Tinggi, Mam Syarifah Amelia di Padang, dan Mam Gracia di Bogor. Uri. Untuk nama, selamat ya Mam. Nah, untuk nama-nama pemenang ini, silakan chat ya ke
Oke, ya, silakan chat ke nomor yang sudah diinfoin sama Kakak Amandira di nomor ini ya. Jadi kirim alamat nama lengkap sama alamat lengkapnya untuk klaim hadiahnya. Oke, udah. Nah, jadi paling Momin ingin bacain kesimpulan untuk webinar kita hari ini. Kita semua belajar ya bahwa membacakan buku pada janin ini bukan sekedar aktivitas baca aja, tapi bisa sebagai bonding, sebagai stimulasi juga untuk awal membentuk kecerdasan dan kedekatan emosional antara ibu sama bayi yang lagi dikandungnya. Semoga materi hari ini, ilmu hari ini yang di-share sama Mom Hanis bisa bermanfaat untuk moms dan kita semua yang ada di sini dan bisa langsung dipraktikkan ya sama mam semuanya. Oke, dari Momin sekian. Eh, Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Eh, Terima kasih untuk Mam Hanif dan Mandira juga. Terima kasih untuk semua partisipan. Boleh ya kita nyalain kameranya, kita foto bareng dulu untuk dokumentasi. Boleh ya, dinyalain ya kameranya ya. Kita dari Kakak Mandira boleh dibantu ya untuk dokumentasinya. Yuk, yang belum on cam yuk. Oke, udah siap? Siap, Kak? Ih, Danura. Udah ya, boleh yuk. Ayo, Mam, ayo kita bergaya, Mam. Satu, dua, tiga. Ayo lagi, satu, dua, tiga. Lagi sekali lagi yang happy ya, Mam. Satu, dua, tiga. Oke. Udah ya, Danura ya. Oke. Mm-mm. Oke, Momin mau undur diri. Terima kasih untuk Mam semuanya yang sudah berpartisipasi di webinar hari ini. Pak Mumin pamit ya, selamat siang dan sampai berjumpa kembali. Terima Terima kasih kasih, aja. terima kasih mama-mama semuanya. Mohon maaf ya kalau tadi ada salah-salah dalam penyampaian. Sampai Terima jumpa kasih lagi. Kak Hanifah.